Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ngabarian. Sekarang kita bersama tamu spesial kita, Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Heru Syaful Anwar MA, yang sekarang bersama kita. Tentu saat ini kita sangat bangga, senang sekali karena tentunya kita dapat berdiskusi dan berdialog dan membahas masalah-masalah pada podcast kali ini. Untuk kali ini teman-teman, jangan lupa untuk mendengarkan dan mencatat. Nih, pada podcast pertama kita di Ngabar TV ini kita membahas tentang guru, Ustaz. Ada sebuah data itu, Ustaz, yang menunjukkan bahwasannya remaja sekarang itu ogah, Ustaz, nggak mau jadi guru. Dan itu datanya itu menurun, Ustaz. Yang awalnya 15% menjadi 9% yang hanya ingin menjadi guru. Menurut pandangan Ustaz, apa sih, Tat? Bagaimana? What do you think tentang masalah ini, Tat? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya tentang guru. Bagaimana minat anak sekarang untuk menjadi guru. Tapi kalau kita lihat prosentase pemasukan di PAI dan ini kalau kita fakultas ya, di PAI dan di jurusan-jurusan lain, PAI masih mendominasi. Artinya bahwa guru itu sebenarnya ya masih populer. Meski kita juga tidak tahu bahwa apakah kuliah mereka itu betul-betul murni pengen jadi guru pendidikan agama Islam yang baik, atau menjadi guru materi-materi yang baik karena lembaga-lembaga seperti selain pondok ya, seperti Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Jakarta yang dulunya IKIP, Universitas IKIP Surabaya, kemudian yang sekarang namanya UNESA itu, kemudian Universitas mana lagi yang di Jogja itu, Universitas Negeri Yogyakarta. Itu memang awalnya memang mencetak guru. Meski dari perjalanan itu terjadi penurunan. Ini sebenarnya kalau saya lihat dampak pandemi itu luar biasa. Dampak pandemi terhadap minat orang untuk menjadi guru itu memang juga luar biasa. Maka dari itu kalau saya, apa yang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang yang instan, maunya serba instan, pengen jadi secepatnya gitu loh, jadi secepatnya jadi ini. Dan apalagi di Indonesia ini, mohon maaf ya, guru itu gajinya rendah. Iya, Ustaz. Ya, guru gajinya rendah. Tahun 2012 saya di Jepang. Saya ketemu kepala sekolah itu gajinya minimal uang Indonesia 90 juta. Di Jepang, Ustaz ya? Di Jepang. Kemudian itu tingkat guru SD. Guru-guru SD di Jepang itu gajinya di atas 75 juta. Iya. Jadi mereka sudah ada berpikir nanti nyari kerjaan yang lain, enggak. Jadi pemerintah dalam hal ini juga kurang menstimulus, kurang memotivasi orang untuk menjadi guru. Iya, Ustaz. Meski yang kedua adalah bahwa menjadi guru itu adalah jiwa, panggilan. Jadi tidak semua orang itu mau jadi guru, karena memang jadi guru itu panggilan. Meski sesuatu itu kadang-kadang pengen jadi guru itu di awal yang terpaksa akhirnya mencintai. Sehingga di Quran sampai disebut asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Jadi ayat ini sebenarnya berkaitan dengan perang, tapi ini bisa kita ambil secara umum karena dalam kaidah usuliyah itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Artinya bahwa hukum itu diambil dari keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebab. Jadi kalau orang itu kadang-kadang nggak suka, tapi lama-lama benar karena dia mulai mencintai dengan profesinya. Jadi kalau saya dua tes sebenarnya itu tadi, satu memang guru itu panggilan. Tiga bahkan saya. Yang kedua, pemerintah tidak memberikan stimulus atau motivasi mereka untuk menjadi guru. Yang ketiga bahwa
gaji guru itu kecil di Indonesia itu. Gaji guru itu kecil, sehingga bagaimana kita akan menciptakan guru di berbagai bidang kalau memang gajinya kecil. Iya. Ya, itu tuh ya. Mungkin ada 3 hal itu yang mungkin bisa kita kasih. Yang lain mungkin. Tadi Ana dengar itu guru itu adalah panggilan, Ustaz ya. Mungkin yang Atung sana jadi guru, panggilan seperti apa sih, Tab? Yang membuat Ustaz pengen menjadi guru gitu. Ya. Jadi ada orang itu memiliki, ya kalau dalam konsep agama itu, bahwa orang menikah itu kan ada mawaddah, ada rahmah. Iya. Kalau mawaddah itu kaitannya dengan masalah hubungan biologis antara laki perempuan. Tapi kalau rahmah itu adalah bentuk kasih sayang. Saya melihat bahwa panggilan kasih sayang untuk menjadi seorang yang bisa mengayomi, yang bisa bukan sekedar memelihara, tapi yang mengayomi, mencintai anak-anak dan sebagainya, itu memang sesuatu yang terbangun semenjak kecil. Nah, ketika melihat anak-anak nangis, dia coba itu dia memiliki jiwa guru. Terlepas dari itu seluruhnya sebenarnya, bahwa dalam diri manusia itu sebenarnya ada potensi untuk menjadi guru. Kenapa? Kalau dia tidak sanggup jadi guru, jangan nikah. Jangan nikah. Karena ketika nikah, otomatis seorang laki-laki terutama, dia harus mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya. Meski nanti ketika perkembangannya, bahwa mendidik anak-anak itu lebih banyak di tangan wanita. Sampai dikatakan dalam pendidikan itu, al-ummu madrasah al-kubra, bahwa ibu itu adalah guru yang terbesar. Al-ummu al-madrasah al-ula, guru itu adalah ibu itu adalah sekolah pertama. Maka keterpanggilan itu sebenarnya, kalau saya secara umum, keterpanggilan itu adalah fenomena yang khusus, bukan umum. Tapi secara umum harusnya bisa jadi guru. Ya, jadi guru. Nah, orang-orang yang terpanggil itu memang jiwanya udah punya dia. Bahwa sejak kecil udah punya dia. Contoh, saya punya anak kecil. Dia merasa bahwa kasihan ya kalau dia tidak naik, saya akan bantu. Anak-anak saya yang terakhir itu, kasihan. Makanya akhirnya dia izin sama ibunya, Bu, aku tak bantu itu ya, itu si Fulan gitu, disebut anak putri ini. Akhirnya kenapa? Saya kasihan kalau dia tidak naik, itu ada panggilan. Itu jiwa itu terbangun. Biasanya jiwa panggilan terbangun ini sering-sering terjadi ada keturunan. Keturunan. Iya. Banyak kan gitu. Jadi guru keturunan daripada guru banyak kan begitu memang. Iya. Kalau ada nggak, Tat, pengalaman pribadi Ustadz, asam manis pahit ketika menjadi guru? Ya banyak. Jiwa saya terbangun menjadi guru untuk mencintai semuanya itu baru berapa, 10 tahunan gitu, 15 ya. Karena begini, karena kita sebagai guru itu harus mencintai seluruhnya. Mencintai seluruhnya, ya mencintai murid, ya mencintai teman-teman seprofesi, ya mencintai pekerjaannya, mencintai pekerjaannya, profesinya, dan sebagainya. Maka dalam perjalanan itu kan ada anak-anak yang, mohon maaf ya, kalau orang bilang dalam tanda petik nakal, tapi saya tidak mau mengatakan nakal itu dalam kalau saya belum sadar gitu aja lah, belum sadar. Ya bisa jadi anak ini belum sadar, atau di wilayahnya terbangun oleh lingkungan. Contoh umpamanya, dulu ada anak yang, ingat saya dari Medan. Anak ini, mohon maaf ini, dari wilayah lokalisasi. Lokalisasi. Karena teman-teman itu preman, ya, maka kejam sekali anak itu. Iya. Nah, ketika dia kelas 5, ingat saya itu, saya bilang sama Mbak, tolong anak ini jangan dijadikan bakem gitu loh. Dijadikan bakem bahaya gitu loh. Nah, ini kan menghadapi anak ini kan
harus berbeda dengan yang lain. Maka dalam kaidah itu kan ada alimun, ini hadis, alimun nas bukatul beliau, ajari manusia sesuai dengan otaknya, kemampuannya masing-masing. Saya mengajar dia dengan yang lain, mungkin materinya sama, menyikapinya bisa berbeda. Metode saya juga bisa berbeda. Mungkin ini saya bilang saya keras sama dia, yang ini enggak. Karena kalau sekali dia dikerasi langsung polep dia. Enggak selesai gitu ya. Tapi kalau dia harus saya kerasi. Yang kedua, kadang-kadang mohon maaf ya, ketika emosi tidak stabil. Iya. Emosi saya nggak stabil karena tahu nggak, pondok kan kerjaan banyak. Di mu'alimin belum selesai, di sini lagi masih harus menyelesaikan, seorang MI harus menyelesaikan, sana lagi harus menyelesaikan. Maka emosi ini menjadikan kadang-kadang kita tidak menyaring apa yang mau ditanyakan, menyaring apa yang mau dilaporkan, menyaring apa yang mau kita sampaikan, sehingga ini saya pikir umum seluruh guru. Jadi ketika di kelas itu, ketika ada anak ngantuk sedikit atau anak agak macam-macam sedikit itu langsung emosi, tersulut. itu saya rasakan. Gimana saya membangun itu? Jadi itu sebenarnya kalau saya kira-kira 10 tahunan enggak. Saya sedang mencari itu. Gimana caranya supaya kita tidak membenci guru, tidak membenci murid. Itu saya bangun bertahun-tahun. Akhirnya saya menemukan begini. Seluruh santri, seluruh guru di pondok itu anak saya. Akhirnya saya ketemu. Maka melihat anak yang bahasa Jawa pencilaan tidak karuan, bersikap yang pindah dan sebagainya, saya ketawa aja. Paling nanya, Mbak, gimana itu anak itu? Coba tolong selesaikan. Meskipun kadang-kadang saya enak, enak. Tapi sebenarnya kan ini sayangnya seorang ayah kepada anak. Karena guru itu ya ayah, ya, guru itu ya teman bagi murid-murid yang bisa diajak dialog, ya. Guru itu yang ngasuh, menyayang, yang mendoakan. Maka kalau guru itu sudah tingkatan dia mendoakan, susah kalau umpamanya anaknya tidak paham, maka guru itu sudah sampai tingkatan memiliki tanggung jawab. Yang dalam bahasa hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Kalian ada semua kalian adalah pemimpin. Dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Jadi begitu. Maka setiap ketika kita sudah punya mas'uliyah, itu kita menghadapi apapun bisa tenang. Jadi kalau menghadapi pahit getirnya sudah kita rasakan udah lama lah. Ada yang anak gini, guru begini, ini begini. Ya begitulah yang terjadi. Ya. Kalau ini Ustaz tuh sering ketika upacara apel bilang jadi guru yang militan. Apa guru yang sebenarnya guru militan itu kan? Guru militan itu guru satu, secara materinya menguasai, ya. Yang kedua, bahwa dia bisa memperluas akademis, keilmuannya diperluas, tidak hanya textbook, tidak yang gitu, ya. Yang ketiga, dia itu mengajar dengan sepenuh jiwa, tidak hanya mengajar di mulut, tapi dia ngajar sepenuh jiwa. Sehingga ada kaidah dalam di tarbiyah itu apa? At-tariqatu ahamu minal madah wal mudarisu ahamu minat tariqah wa ruhul mudaris ahamu min mudaris nafsi. Artinya apa? Metode lebih penting daripada materi. Guru lebih penting daripada metode itu sendiri. Nah, jiwa guru itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Sekarang itu ada AI, ada GPT, ya, dan itu yang membuat kadang itu apakah guru ini bakal tergantikan ya dengan teknologi gitu? Kalau saya secara materi mungkin, tapi secara jiwa nggak bisa. Sekarang ini seperti dosen-dosen, saya dengar di UGM dan di beberapa tempat ya, itu malah sekarang mulai lagi mengajar dengan model lama, anak suruh nulis, gitu. Bahkan tugas-tugas itu tidak boleh diketik,
2 setengah untuk sampai kepada dosennya. Kenapa? Kenapa? Saya menulis itu mesti baca loh. Iya. Ya. Tapi kalau saya menyerahkan dalam bentuk print, nah, baca nggak saya? Bisa baca, bisa nggak? Iya lah. Oh, kira-kira ini materi ini mukadimahnya ini, prolognya dari sini. Ini kira-kira apa namanya tujuan masalahnya di sini. Ini kira-kira analisisnya di sini. Kadang-kadang kalau kita pakai AI itu kan gampang sekali. Iya. Karena minta ini selesai tuh. Belum tentu baca kah? Iya. Iya. Tapi kalau dengan tulisan tangan baca nggak? Baca. Iya. Meskipun awalnya lewat AI ya, tapi kalau ditulis tangan ini kan beda. Dia kan membaca kembali dah. Artinya kalau saya dalam hal ini AI itu membantu itu, membantu sekali. Artinya ketika cuma begini, ada kalau saya hal-hal yang perlu difahami apa. Jadi kalau secara keilmuan itu kita tidak punya dalam materi tertentu, apalagi kaitan dengan agama Islam ya. Kadang-kadang itu ada yang disampaikan itu menurut saya kurang pas. Saya tidak tahu sedikit, tapi ini kasusnya dengan Google dulu ya. Berapa tahun yang lalu ada seorang ustadz itu tiba-tiba dia menyampaikan khutbah. Lah hadis-hadis yang disampaikan itu banyak yang hadis lemah. Setelah itu selesai khutbah, ustadznya saya tanya, kamu ambil dari mana? Dari internet, ustadz. Nah ini berarti dia tidak memahami keilmuan. Wah, hadis itu ada yang sahih ya, ada yang tidak sahih itu dah. Iya. Maka meskipun lewat seperti itu juga harus tetap dicari. Meskipun juga mau pakai Google, mau pakai apa namanya LGBT umpamanya, enggak apa-apa, riba. Tapi kembalikan pada bukunya. Oh ya ini. Artinya kadang-kadang hal-hal seperti itu harus kita kembalikan kepada aslinya. Jangan sampai salah. Kayak tadi Anda dengar sering menuliskan di Mahfuzat al-ilmu Said wal kitabatu qaid. Oh itu ya itu penting. Terus sekarang itu dengan yang digitalisasi itu ya, pembelajaran, pendidikan, bahkan apa sih yang kita dari AI, LGBT apa yang kita dapati. Tapi coba kamu yang ChatGPT aja nih. Kamu tanya ini ya, besok dengan pertanyaan yang sama kayak jawabannya. Beda. Nah itu. Iya. Emang beda, mesti beda. Saya mencoba di ChatGPT itu bertanya tentang ini menurut ini di kitab ini umpamanya, dijawab set. Besoknya beda lagi jawabannya. Nah, artinya apa? Memang dalam hal ini kita dalam meneliti itu harus lebih tajam. Iya, saya cek kembali lah. Ini. Saya kembali ke buku. Itu tetap. Jadi hal-hal seperti kalau dalam metode pendidikan itu ya ada namanya metode pengumpulan datanya. Itu ada namanya apa itu dalam Arab itu al-wasaq al-maktubah itu dari data pustakaan. Oke. Yang kedua ada namanya mulahadhah itu sifatnya apa yang ngecek di lapangan benar enggaknya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga perlu ada namanya muqabalah, wawancara, interview dan sebagainya. Itu kepada ahli-ahli tertentu. Meski interview itu bukan menjadi apa ya bahan analisis kita, tapi hanya untuk ngecek aja. Benar enggak bahwa apa yang saya kuasai itu begini? Saya tanya pada ahlinya dia, gimana menurut kamu ini. Bisa jadi apa yang kita dapat itu salah. Oh enggak begini bapaknya. Yang betul begitu. Nah kayaknya begitu loh kadang-kadang ya. Guru itu katanya pilar peradaban. Iya betul. Karena memang guru itu yang membangun peradaban. Contoh gini, saya ingin mendidik santri Wali Songo begini. Apa yang saya harus lakukan? Manusia itu kan punya 4. 1, hati. 2, otak. 3, jiwa. 4, fisik. Iya. Iya. Nah,
Empat hal itu akan sangat terpengaruh oleh perilaku manusia. Maksudnya begini, jadi ketika kita punya ilmu yang baik, ilmu itu terkait dengan intelektual ya, jiwa itu terkait dengan model seni, emosi, segala macam, emosional ya, emosi dan sebagainya. Ya, yang ketiga hati, karena hati itu porosnya. Kata Rasulullah kan, ala fil jasadi mudghah, dalam diri manusia ada segumpal darah. Idza soluhat soluha sairu amali wa idza fasadat fasadat sairu amali. Bahwa dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau baik, maka perbuatannya menjadi baik. Kalau tidak baik, maka akan tidak baik. Kata Nabi, ala wa yal qalb. Itu adalah hati. Ini kalau saya katakan hati itu poros banget. Maka sampai Rasulullah juga mengatakan begini, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu, nuranimu, tanyalah pada nuranimu, kira-kira pas tidak saya melakukan ini, bisa nggak saya melakukan ini. Nah itulah yang dalam agama memang harus terus menerus menjadikan hati itu menjadi poros kehidupan. Bahkan hati kurang enak itu badan juga menjadi tidak enak. Bisa kita loh. Ya. Ini Zat, apa sih Zat? Kan sekarang generasi Z, apa sebenarnya tantangan sebesar menjadi seorang guru pada generasi sekarang? Kalau saya sekarang itu begini, tantangannya pada pendidik guru. Maksudnya gini, ketika dunia itu sudah melangkah lebih jauh dan sebagainya, maka segala sesuatu fasilitas atau hal-hal yang mengarah ke sana harus disesuaikan tanpa harus meninggalkan yang lama. Sehingga dalam kaidah itu disebutkan al-muhafadzah alal qadimis sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Artinya kita masih menjaga, memelihara nilai-nilai dan sistem lama, tetapi kita mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Artinya apa? Yang lama jangan ditinggal, yang baru diambil. Nah, bagaimana kita menciptakan atau mencetak guru yang tidak meninggalkan yang lama? Yang lama itu tidak mesti tidak baik loh ya. Iya. Bisa jadi kita ambil. Jadi kalau kalian belajar sejarah pendidikan, itu ada 3 hal. Yang pertama, kita memahami perjalanan kehidupan ya. Yang kedua, kita mengambil manfaat dari perjalanan itu untuk memecahkan problema pendidikan masa kini. Yang ketiga adalah berpikir positif terhadap perubahan dan pengembangan. Maka kalau pada masa tahun 70-an begini, tahun sekarang berbeda, tapi apakah tahun 70 itu jelek? Enggak kan? Nah, itu bisa jadi hal-hal yang masa lalu bisa kita jadikan hal untuk mencegah masalah-masalah yang baru. Nah, yang baru itulah namanya al-jadid al-aslah. Maka dengan generasi sekarang itu Z, apalagi dan seterusnya begitu, menurut saya, maka ini yang paling, kalau saya yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah. Pemerintah pertama. Yang kedua adalah orang tua. Iya. Pemerintah itu kan akan membangun lembaga pendidikan atau lingkungan secara makro, menyeluruh seluruh Indonesia. Bagaimana kehidupan itu bisa serba mendidik. Itu pertama. Yang kedua, bahwa poin pertama pendidikan itu kan dari keluarga. Iya. Maka di sini juga pemerintah dalam hal ini juga harus bagaimana kehidupan keluarga Indonesia itu sejahtera. Sejahtera tidak hanya materi, ya sejahtera materinya, sejahtera keamanannya, sejahtera merasa hatinya enak, sejahtera dalam bentuk keilmuan, sejahtera dalam bentuk jiwa dan sebagainya. Jadi tidak hanya kasih duit selesai, enggak. Orang tua tidak bisa kita kasih nih uang pakai, enggak. Tapi setelah itu harus ada tanggung jawab kemudian apa? Untuk apa? Iya. Mau beli ini, setelah selesai 2-3 hari tanya, kemarin berapa harganya? Ini tanggung jawab orang tua. Apalagi skala nasional. Skala nasional. Maka, tetapi kemudian jangan terus
kita harus pokoknya pemerintah ya enggak. Apakah kemudian pemerintah tidak ngasih kita tidak berbuat? Karena tanggung jawab kita kepada Allah itu lebih tinggi daripada pemerintah. Iya. Iya. Sehingga ada cerita begini. Saya pernah baca satu hadis, saya lupa lafadznya. Ada suatu hari ada dua orang bapak ibu. Secara agamanya bagus, artinya sholatnya, ngajinya dan sebagainya. Ketika dia itu sudah mau masuk surga, ada yang teriak dari jauh, "Ya Allah, tolong orang tua saya jangan dimasukkan surga, karena dia soleh untuk dirinya sendiri. Dia soleh untuk sholat untuk dirinya, ngaji untuk dirinya. Kami tidak pernah diajak. Kami tidak pernah dididik untuk menjadi soleh. Kami tidak dididik menjadi solihah. Orang tua yang tadinya sudah masuk surga nggak jadi, dimasukkan neraka." Maka ini yang wakulu mas'ul dari di hadapan Allah itu yang paling penting. Maka sering saya bilang, saya ini di pondok ini, kalau hanya tanggung jawabnya ke majelis riasah saja, majelis riasah atau yang itu kecil. Yang paling berat itu tanggung jawab kepada Allah. Kalau itu bisa saya bikin laporan, kan laporan ini saya sampaikan di majelis riasah, selesai. Tapi di hadapan Allah nggak bisa kita. Betul-betul harus sesuai dengan yang kita lakukan, kan. Dan itu masalah bahagia tidaknya, surga neraka itu juga. Nah, maka sebenarnya seperti dalam surat Al-Ikhlas itu ya, Allahus Samad. Allah sebagai tempat kita meminta, tempat bersandar dan sebagainya. Sandaran kita bersandar kepada Allah, meminta kepada itu kuat nggak? Kuat nggak? Jangan-jangan kita masih bersandar pada kapitalisme, bersandar kepada sekulerisme, ya, tidak kepada Islam yang sudah kita yakini ini. Maka tadi, oke, ada nilai baik di agama-agama lain, tapi yakinlah bahwa kamu bahwa dalam agama lebih komplit. Meskipun demikian, maka orang-orang Islam itu sebenarnya juga diminta untuk mengambil ilmu dari mana saja. Maka dikatakan dalam kaidah al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah ilmu itu adalah payungnya orang-orang Islam. Aina wajaduha akhaduha. Orang Islam dimanapun dia dapat, ambil dia. Mau ente ambil di Amerika, mau ente ambil di Eropa, mau ente mau ambil di Timur Tengah, di Asia Selatan, di Asia Tenggara, terserah. Tapi karena ilmu itu memang milik orang Islam. Karena apa? Kita yakin bahwa ilmu itu dari Allah. Mereka tidak. Iya. Nah, maka Islam itu tidak ada. Ilmu itu nilainya bebas, nilai nggak ada. Ilmu bebas nilai itu tidak ada. Bahwa ilmu itu mesti serat dengan nilai-nilai agama. Nggak boleh kita belajar sihir, nggak boleh. Iya. Harus kita belajar ilmu yang bermanfaat buat diri kita dan orang lain, kan? Dalam bahasa agama berkah itu. Nggak boleh, yang lain ini nggak boleh. Jadi harus kita belajar ilmu yang manfaat dan berkah. Kalau tidak, nggak boleh kita. Paham ya? Paham. Iya, iya. Ini untuk di luar sana yang sedang sekarang ini ada guru yang honorer, PPK. Pesan dan nasihat Ustaz untuk mereka, Ustaz. Pertama, Allah itu melihat manusia dari perbuatannya, bukan siapa kamu. Seperti dalam Quran disebutkan apa? Wa qul malu fasyarallahu amalakum rasulul mu'min. Berbuatlah, Allah, Rasul dan orang mukmin akan tahu. Orang tuh nggak akan lihat kamu tuh honorer kah, PNS kah, P3 kah, nggak peduli. Maka kepada seluruh guru, kalau sudah berniat menjadi guru, harus all out, harus militan, harus hafqatu qoti tadi, harus militan. Karena apa? Kamu sudah berniat di situ. Kalau udah begitu, jangan lihat gaji. Jangan lihat gaji sudah. Berapapun, mau 300 kamu dapat sebulan, mau 500 kamu dapat sebulan, bahkan mau 200 itu pun mungkin bisa dirapel 5 bulan sekali, umpamanya jadi 1 juta umpamanya. Tapi kalau kamu sudah berniat jadi guru, ya jangan setengah-setengah dong. Ya setengah-setengah dong. Dan ketika kalian sudah menjadi guru, profesi ini ya, terus jangan, wadah, kok saya jadi guru hanya
dapat sekian. Yakinlah Allah kasih dari sumber yang Lain. lain. Karena jelas dalam Quran sudah disebutkan entang surullah yang surkum yastabid akdam. Artinya bantulah agama Allah, Allah akan bantu kamu. Ini kan bantu agama Allah, kan menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu kan iqra bismi rabbikal khalaq dan seterusnya kan. Iya. Wah, itu. Kalau kita udah menjalankan itu, maka Allah akan bantu kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang berjuang di jalanku, kata Allah, maka kami akan tunjukkan jalan dia, jalan hidupnya, jalan rizkinya, jalan nanti dapat istri atau suami, nanti jalan punya anak, jalan bahagia bahagia di dunia dan akhiratnya. Itu jelas. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan jalannya, Tuhan. Dan akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan dia. Cukup Allah yang memberikan. Ya. Iya. Dan masih banyak ayat-ayat berbicara masalah itu, banyak banget. Kalau saya sering ngomong itu, barang siapa yang menolong agama Allah. Nah, itu yang Nasrullah tadi, yang surga sabit akdam tadi, benar. Itu sering disampaikan oleh Pak Ibrahim almarhum. Sering ayat itu disampaikan. Saya tuh baru agak ngeh dengan ayat itu ketika saya jadi guru. Dulu ya dengar biasa aja. Tapi bukan jadi guru setahun 2 tahun, lama baru saya ngeh. Iya ya, kalau saya bahasa agamanya, saya membantu orang, mesti saya dibantu. Saya nempeleng orang, saya tempeleng. Waktu saya tawaf itu pernah saya ditempeleng orang, tapi nggak tahu siapa yang nempeleng. Dan nggak tahu, sakit sekali. Kenapa? Saya langsung ingat, saya kan guru. Bisa jadi saya nempeleng santri, dia nggak salah. Maka Allah balas saya di Mekah sana. Tempeleng rasanya sakit sekali. Maka anak yakin banget, siapapun yang dia berbuat baik, dia akan dapat kebaikan. Siapapun yang berbuat tidak baik, dia juga akan mendapatkan. Maka disebutkan juga, in ahsantum bi anfusikum, wa in asatum falaha. Nah, gitu. Untuk pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Apa yang membuat Ngabar itu istimewa bagi Ustaz? Saya, semua lembaga itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Ana lihat bahwa anak-anak Wali Songo itu dari sisi dari sisi bekerja itu tidak pilih-pilih. Alumninya ya, tidak pilih-pilih. Jadi dia mau jadi apapun, karena kita selalu sampaikan bahwa ayat tadi wakulik malu tadi, berbuatlah apa saja. Maka jangan melihat orang itu dari pekerjaannya. Meskipun dia jadi alumni umpamanya, kemudian dia akan jadi ojek, ya. Dia akan bertani. Tapi satu aja, jangan lupakan ngajar, berdakwah di musola masing-masing itu. Itulah akhiratmu. Itulah akhiratmu. Iya. Jadi jangan melihatnya. Kan mohon maaf ya, kadang-kadang ada di beberapa tempat ya, saya tidak tunjukkan. Jadi kalau sudah dari milih pekerjaan. Bahkan kadang-kadang menghitung. Menghitungnya gimana? Ya, saya sekolah itu di perguruan tinggi, habisnya sekian, maka nanti saya juga harus mendapatkan ketika bekerja gaji sekian. Iya, ada yang berpikir gitu. Ketika orang berpikir seperti itu, dia tidak yakin pada Allah. Gak bisa begitu. Coba dalam perjalanan hidup itu. Kan suatu saat tiba-tiba kita dapat duit ya. Iya. Ya. Dari mana? Wallahu alam. Ya, dapat duit. Kita lagi butuh ini, Allah kasih. Kita lagi lewat jalur mana aja terserah. Maka ketika orang itu selalu mengandalkan bahwa uang itu dari fulan, pemerintah yang ngasih, atau orang tua, itu kalau saya secara lahiriah boleh-boleh saja. Tetapi secara substansi enggak. Karena semua rezeki itu kembali kepada Allah. Maka tadi perlu tawakal. Maka ada satu, ini penting sekali, sering harus dipikir kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil.